Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah hingga bisa melaksanakan puasa sampai selesai di akhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya, ibadah kita, puasa kita, tadarus Quran kita, dan amal-amal soleh yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang sifat karakter seorang muslim yang harus dimiliki sehingga bisa menjadikan penyelamat bagi dirinya ketika di dunia hingga akhirat. Diceritakan suatu kisah antara Syekh Hatim dan Syekh Balkhi, seorang murid dan gurunya, dalam suatu kitab Ayyuhal Walad, bahwa Syekh Hatim pernah nyantri atau ikut bersama Syekh Syakik selama 30 tahun. Dan ketika ditanya apa yang sudah didapatkan selama 30 tahun, Syekh Hatim menjawab, saya sudah mendapatkan 8 faedah ilmu yang bisa atau saya harapkan keselamatannya di dalam perbuatan atau sifat tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa melaksanakan hal-hal atau 8 faedah ilmu tersebut, maka oleh Syekh Syakik dianggap sudah mengamalkan 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Salah satu dari 8 faedah itu saya akan sebutkan di sini, yaitu yang pertama adalah beramal saleh. Syekh Syakik menemukan sebagian manusia memiliki seorang kekasih, memiliki pujaan hati yang sangat dirindukannya hingga akhir sampai sakitnya selalu ditemani, dan sampai meninggalnya hingga diantarkan ke tempat pembaringan yang terakhir. Namun kesemuanya itu tidak sampai menemaninya ke alam kubur. Kemudian Syekh Hatim menemukan jawaban bahwasanya sebaik-baik kekasih yaitu yang sanggup menemani sampai ke alam kubur, yaitu berupa amal soleh. Dengan amal soleh kita semuanya akan menjadi orang-orang yang terhibur di alam kubur. Kubur kita akan menjadi terang. Oleh karena itu, dengan amal soleh inilah Syekh Hatim berpendapat bisa menyelamatkan kita semuanya dari siksa kubur. Dan yang kedua, faedah ilmu yang kedua adalah tentang kemampuan kita untuk bisa menahan hawa nafsu atau mengendalikan nafsu. Banyak dari kita yang menggebu-gebu, berhasrat ingin segera tercapai tujuan dunianya. Itu semata-mata karena bisikan hati hawa nafsu kita untuk segera bisa terlaksana. Syekh Hatim menemukan suatu ayat yang bisa menjadikan dirinya untuk bisa merubah itu semua, melatih hawa nafsunya untuk terlatih supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang khawatir atau orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan juga mampu menahan hawa nafsunya, maka baginya akan memperoleh surga. Oleh karena itu, Syekh Hatim memiliki kesimpulan bahwa orang yang sanggup
mengendalikan hawa nafsunya, tidak selalu menurutinya, insya Allah akan mendapatkan surga. Faedah yang ketiga adalah kita harus berbagi dengan sesama. Syekh Hatim menemukan suatu ayat karena melihat sebagian manusia tidak pernah atau hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak pernah mau berbagi. Akhirnya ada suatu ayat yang mengatakan, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kita semuanya itu bakal sirna, bakal hancur, sedangkan yang di sisi Allah akan kekal selamanya. Oleh karena itu Syekh Hatim mengambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa berbagi dengan sesama, dengan saudara kita. Rezeki yang kita peroleh harus kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah salah satu 3 sifat yang harus dimiliki manusia untuk supaya bisa selamat dari siksa api neraka dan juga siksa kubur. Anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita sudah berada di akhir ujung puasa Ramadan. Bapak aturkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.